Butuh proses yang tidak singkat, hingga warga Soko Kembang yang tadinya berprofesi sebagai pemburu owa mau beralih menjadi petani kopi. 2007 adalah tahun di mana konservasi owa Jawa mulai digalakan di Pentung Kriyono. Namun, dalam perjalanannya ditemukan berbagai permasalahan. Jadi proyek kopi dan konservasi primata ini kita awali dengan sebenarnya sebuah penelitian untuk konservasi owa Jawa itu sendiri. Salah satu hal yang kita peroleh dari penelitian itu bahwa konservasi primata khususnya owa Jawa ini ada permasalahan dengan kerusakan habitatnya. Selain perburuan, perambahan serta eksploitasi manusia terhadap hutan menjadi permasalahan serius dalam upaya penyelamatan owa Jawa. Namun, melalui kopi, permasalahan ini menemui jawabannya. Dan kita temui bahwa hutan kawasan Soko Kembang, Pentung Kriyono ini banyak ditanam kopi di situ. Karena nilainya memang cukup luar biasa sebenarnya untuk income masyarakat sekitar hutan itu tersebut. Dan kita akhirnya nyambungnya di situ. Jadi bahwa kopi ini sebenarnya bisa jadi ancaman juga. Tapi untuk solusi ancaman itu juga harusnya masyarakat di sekitar hutan ini juga ada tambahan income. Tahun 2010, para peneliti-peneliti muda sekaligus penggiat konservasi dari UGM mulai mengembangkan proyek pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang berfokus pada kopi. Nama OWA disematkan pada produk yang dihasilkan sebagai penanda bahwa selain bernilai ekonomis, kopi dari Soko Kembang Pentung Kriyono pun turut berperan pada kelestarian owa Jawa. Dari desa Soko Kembang Pentung Kriyono, saya kembali ke pusat kota Pekalongan. Pekalongan, daerah yang terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa ini, telah lama dikenal sebagai kota penghasil batik. Namun, siapa sangka daerah ini juga memiliki kopi dengan misi konservasi. Tak hanya kopi owa yang bisa kita temukan di Pekalongan. Layaknya daerah pesisir, akulturasi budaya antar warga pendatang dengan penduduk asli pun terjadi di sini. Selain arsitektur bangunan hingga garis keturunan warganya, percampuran antara kebudayaan Arab yang kental nuansa Islami dengan kebudayaan Jawa Tengah bisa kita temui dalam kopi tahlil. Berjalanlah ke Jalan Patiunus. Di sana, Anda akan melihat warung kopi tahlil Pak Usman. Pak Usman sudah mulai berjualan kopi tahlil sejak tahun 2002. Konon, ia orang pertama yang menjual kopi tahlil. Biasanya, kopi tahlil dihidangkan dengan ditemani makanan khas Pekalongan, nasi megono. Nasi megono dicampur dengan irisan nangka muda. Porsinya kecil dan rasanya gurih. Kalau berdasarkan cerita, kopi tahlil ini cuma di awalnya disajikan pada saat tahlilan. Kalau kita meng-google, kita belajar, kita membaca soal sejarah kopi tahlil, semua akan mengkaitkan kopi ini dengan
sebagai bukti akulturasi budaya Arab dengan budaya masyarakat setempat. Kalau dirasain emang mirip sih. Kopi Arab itu biasanya mereka akan menyangrai kopinya cenderung ringan, lalu mereka kasih dengan banyak bumbu. Saya nggak tahu mereka akan ngasih susu kental manis seperti ini atau tidak. Saya bayangin sih, capek-capek minum ini, tahlilan gitu ya, malam-malam minum ini, pasti nyenengin banget. Rasanya cenderung pedas, ada jahenya, ada cinnamonnya, ada palanya. Ada sedikit bau yang ngingetin sama daun jeruk, tapi saya nggak tahu pakai atau enggak. Rasa kopinya sendiri sih cenderung nggak kuat ya. Dia cenderung lebih kayak teh rempah susu dengan sedikit aroma kopi di belakangnya. Oh ya, Saya tadi menggono satu, iya 2000. 2.000 gorengan satu, Iya, dua kopi setengah. tahlil satu. Iya, jadi 5,5 Pak ya. 5,5. Murah meriah ya Pak ya? Oh iya, ya memang murah Pak, merakyat soalnya. Merakyat ya? Terus kopinya enak, saya tuh ngerasa ada rempah di dalamnya. Apa aja sih Pak dalamnya Pak? Komposisinya 10 macam, termasuk jahe, serai ya, serai, terus kapulaga ya, terus daun pandan, daun jeruk, cengkeh, polo. Nah, sejarahnya kopi tahlil itu gimana tuh Pak? Ya awal mulanya itu saya dapat inspirasi dari tempat tahlilan. Jadi kopi tahlil itu karena disajikan di tahlilan? Tidak juga. Jadi saya bikin sama teman saya untuk menjamu sama itu orang tamu-tamu jamaah ya, undangan tahlilan itu. Saya bikin kopi ini. Tapi ternyata mereka itu jamaah itu merespon, wah enak ini gitu. Ini apa? Saya bilang kopi jahe. Dia bilang rasanya bukan kopi jahe, dia bilang gitu. Tapi akhirnya saya punya ini. Wah, kalau ini minuman ini dipasarkan di jalan mungkin laku. Laku, ya. Saya punya ide begitu. Itu tahun berapa Pak idenya Pak? Itu tahun 2002, Pak. 2002 ya? Saya pikir nemunya di tempat tahlilan, ya udah Ya saya wes. bikin kopi tahlil. Iya kan? Iya. Nah, itu kopi tahlil. Orang minum itu apa ini? Orang baca tendanya kopi tahlil, kopi tahlil. Apa sih kopi tahlil? Penasaran. Nah, di situ. Warung yang buka dari pukul 4 sore hingga pukul 8 malam ini selalu ramai didatangi pembeli. Pengunjung yang datang pun beragam, dari yang tua hingga anak-anak muda yang datang untuk bercengkrama sambil menikmati kuliner Pekalongan. Iya sering, soalnya ramai juga sih, kopinya enak. Kalau sekarang udah zamannya itu biasa buat nongkrong. Ya enak sih kalau pas lagi ngantuk mampir ke sini jadi melek lagi Mbak. Kopi bukan hanya sekedar minuman seduhan biasa. Lebih dari itu, kopi pun bisa menjadi jembatan bagi pelestarian lingkungan sebagai ajang silaturahmi hingga pelepas penat seperti yang saya lakukan malam ini. Nasi Megono dan kopi tahlil ini menjadi penutup malam saya yang sempurna di Pekalongan. Saya matikan, terus saya pindah ke bejana satunya. Pulang dari Pekalongan mencoba kopi tahlil membuat saya berpikir. Saya mencari tahu apa sih sebetulnya kopi gaya Arab yang mereka adaptasi dan mereka jadikan akhirnya sebagai minuman populer di kota Pekalongan tersebut. Setelah menggoogle, setelah bertanya dengan beberapa orang teman, ternyata untuk membuat kopi gaya Arab ada dua kunciannya. Itu salah satunya adalah kopi yang saya pakai ini di roast
tidak terlalu gelap. Dalam artian kopi ini disangrai bahkan belum sampai di titik first crack. Kopinya belum terlalu develop dan karena itu rasanya memang cenderung agak karena kacang-kacangan lah bisa dibilang. Lalu setelah itu ada satu komponen utama lainnya yaitu kapulaga, kardamon. Pengembangannya dari situ orang cenderung menambahkan beberapa herbal yang lainnya seperti cengkeh, saffron, kadang diberikan oleh juga air mawar dan beberapa rempah lainnya. Yang pasti rempah-rempah ini jumlahnya tidak sampai 10 seperti yang digunakan di kopi Halil. Oke, jadi sekarang mari kita bikin kopi Arab versi saya. Di sini saya punya kopi yang disangrai tidak terlalu gelap. Ini akan saya giling agak kasar. Agak sedikit spicy, yang pasti cocok dengan kardamon saya. Setelah saya giling kopinya, saya akan menghancurkan kardamon. Kardamon ini adalah rempah yang sangat-sangat kuat. Jadi saya hanya butuh 2 butir. Kerajinan tangan dikit. Ini saya hancurkan sampai agak halus. Kedua bahan ini akan saya masukkan ke dalam wadah yang namanya ibrik. Ibrik ini adalah alat masak kopi tradisional di Arab sana. Kalau nggak punya ibrik, panci pun bisa lah. Saya memasukkan 1 sendok makan kopinya, 1 sendok makan, dan sekitar setengah sendok teh kardamonnya. Oke, ini saya beri air. Airnya kurang lebih 250 ml. Dan tidak lupa saya beri gula. Jadi kopi Arab ini memang didesain untuk diminum pakai gula. Dan proses pemasakannya adalah ini akan kita rebus bareng sampai dia mendidih. Setelah dia mendidih, akan saya biarkan temperaturnya turun, foamnya turun, saya pindah ke ibrik satunya. Dan proses ini saya ulang 3 kali. Setelah proses ini berjalan 3 kali, baru saya masukkan sedikit cengkeh dan juga tentunya saffron. Saya aduk sedikit biar gulanya tidak menjadi karamel di bawah. Dan sekarang kita harus menunggu. Dan mendidih. Yeay. Ketika mendidih penuh, saya matikan. Lalu saya pindah ke bejana satunya. Dan proses ini saya ulang lagi sampai 3 kali. Cepet ya? Ya iya, air udah panas. Dan ini adalah rebusan ketiga atau rebusan terakhir. Proses masakan ini buat sebagian hampir kelewatan. Proses masakan ini adalah satu, dia untuk membuat karakter kopinya lebih keluar. Dia membuat rempahnya lebih menyatu dengan karakter kopinya. Dan 3 kali ini dianggap juga sebagai sebuah good wish bagi mereka yang meminumnya. Ini saya aduk sedikit dan sekarang saya masukkan cukup 1 butir cengkeh. Dan rempah mahal namun wanginya tidak duanya, yaitu saffron. Ini saya aduk sebentar. Satu tradisi yang ada di Arab Saudi atau cara minum kopi ini adalah gelasnya kecil-kecil. Tentu bentuknya bukan demi-tas atau cangkir espresso seperti ini. Gelas mereka kecil-kecil dan mereka hanya menuang sedikit sekali. Apabila mereka akan terus menuang sampai kita bilang selesai, dan cara kita bilang selesai atau kita tidak mau minum lagi adalah dengan menggoyang-goyangkan cupnya. Jadi saya tuang dikit-dikit, bukan saya pelit, cuma ingin mengikuti apa yang dilakukan di sana.
Oh ya, saya lupa. Apakah kopi Arab ini hanya disajikan seperti ini? Well, secara tradisional ya, dia sesimpel ini. Namun kita bisa mengembangkannya jadi produk yang lain. Seperti contohnya apabila kita berikan es krim, bisa kita twist jadi avocado. Karakter kopi yang cenderung manis, rempah hangat, dan es krim vanila, rasanya tentu akan cakep banget. Jadi mari kita berkeliling. Ayo ngobrol-ngobrol dulu.